wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, sore hari ini kita akan rilis atau menyampaikan informasi tentang pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul sebagaimana rekan-rekan ketahui yang terjadi pada tanggal 3 November tahun 2022. Tempat kejadian yaitu di Sekolah Dasar Negeri Jati Rasa 3 ya, Jati Asih, dalam rangka nomor 52 Kota Bekasi, di mana terjadinya atau kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dasar pengungkapan kasus ini adalah laporan polisi diterima di SPKT Polres pada tanggal 4 November tahun 2022 atas nama pelapor saudari S ya, karena ini perbuatan cabul anak di bawah umur. SS inisial pelapor atas nama ibu atau saudari S dengan korban atas nama KN ya, usia 7 tahun ya, kelas 2 SD atau pelajar di SDN Jati Rasa, SDN 3 Jati Asih ya, Jati Rasa Jati Asih. Modus operandi kejadian kasus perbuatan cabul ini yang terjadi pada tanggal 3 November itu adalah perbuatan yang terakhir ya, kejadian terakhir, tapi sebelum-sebelumnya ada, karena sudah ada 3 korban yang melaporkan kejadian ini dan termasuk 5 korban lainnya masih dilakukan asesmen pendekatan oleh KPAD, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, untuk 5 korban lainnya dari keluarganya untuk membuat laporan hal yang sama sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap korban-korban yang ada. Nah, nanti teknisnya kita akan lakukan pendekatan melalui KPAD dan dari penyidik PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akan, kalau bersedia, kita akan datang ke rumah korban, orang tua korban, untuk kita lakukan pemeriksaan terhadap korban yang didampingi KPAD maupun nanti dari DP3A Kota Bekasi. Nah, total informasi dari penyidikan yang sudah dilakukan ada 8 korban, namun 3 korban yang sudah kita periksa, 5 lagi menyusul karena masih terkendala, ada dari keluarganya yang masih enggan atau tidak mau membuat laporan yang sama, sehingga nanti kita melakukan pendekatan melalui KPAD maupun DP3A untuk berkoordinasi sehingga korban-korban lain bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, dari kasus yang ada, modus operandi yang terjadinya kasus ini adalah diawali korban sedang mengikuti ujian, di mana pelaku sendiri ya mengawasi kelas korban yang sedang melaksanakan ujian. Pelaku lalu menyuruh korban duduk di kursi paling belakang, pelaku mengikuti korban ke belakang dan menyuruh korban untuk duduk di atas pangkuan. Ya, jadi korban disuruh duduk di pangku oleh tersangka ini dengan melakukan hal-hal yang dilarang. Intinya itu tidak perlu saya sampaikan. Artinya perbuatan cabul terhadap korban yang sudah kita periksa. Nah, pada saat kejadian perlu saya luruskan, kejadian tanggal 3, tanggal 4 yang bersangkutan langsung dipecat, dan itu belum ada laporan polisi di Polres, dan sehingga pelaku ya sempat sudah dipecat oleh pihak sekolah pada tanggal 4 ketika laporan polisi disampaikan setelah pelaku kabur. Ya, sekali lagi tidak ada pelaku kabur dari polsek, tapi pelaku itu dipecat oleh kepala sekolah atau sekolah SDN 3 Jati Rasa, itu langsung kabur, mana pelaku atau tersangka kabur ke daerah Sumatera Utara, dan berhasil kita lakukan penangkapan di
Kecamatan Sagulung, Batam, Kepulauan Riau. Di 26 November 2 hari yang lalu, ya, di Kota Batam. Terhadap tersangka yang kita amankan atas nama AD bin Y, tempat tanggal lahir Jakarta 4 Maret 1999 atau 28 tahun usianya, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan kalau tercatat itu sebagai guru honorer ya di SDN 3 Jatirasa. Alamat Jalan Pekalongan, RT 04 RW 14 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Nah, barang bukti yang kita amankan ini ada di depan ini. Buktinya itu aja, 1 lembar akta kelahiran atas nama korban KN, 1 helai kemeja putih ya, sini ya, milik 1 helai kemeja batik, mana batik ini ya, lengan panjang yang digunakan oleh korban, 1 helai kaos dalam warna putih yang digunakan oleh korban, 1 helai rok pendek warna putih yang digunakan oleh korban, sini ini warna putih ya, ini milik korban, dan 1 helai celana pendek warna biru tua yang digunakan oleh korban. Ini terhadap tersangka kita jerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 atas perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ya, dengan ancaman penjara atau ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Untuk tersangka sampai dengan ini kita lakukan proses penahanan yang dilaksanakan oleh Satreskrim yang menangani juga dari unit PPA Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Para keluarga korban yang merasa hal yang sama, silakan, tidak perlu malu. Kita akan rahasiakan dari baik korban maupun pihak pelapor, karena kita sudah bentuk satgas atau tempat pusat pelaporan mereka di Satreskrim atau unit PPA, sehingga apapun identitas baik keluarga korban ataupun korban sendiri akan kita lindungi. Karena ini adalah perbuatan yang sangat kita sesalkan bersama. Dan ini menjadi atensi kita semua, terutama di pihak-pihak sekolah, melakukan pengawasan-pengawasan, terutama pengetatan terhadap guru-guru honorer atau guru-guru yang masih TKK ya, tenaga kerja kontrak. Karena pelaku yang di 96 juga tenaga kerja kontrak ya, guru honorer ya, yang kemarin di 96. Ini pengetatan oleh sekolah-sekolah mempekerjakan tenaga kerja kontrak atau tenaga honorer. Ini Pak, di SD 3 Jatirasa sebagai apa? Guru apa? 2000 berapa? Tahunnya 2021. 2021 bulan berapa? Kamu kerja di sananya di SD 3 Jati September 2021 ya. Berarti sudah setahun lebih ya. Kejadian November berarti 1 tahun 2 bulan. Langsung jadi guru apa staf dulu? Jadi guru honorer ya? Guru honorer. Oh gitu. Kamu tamatan apa? SMA. Oh, tamat SMA. Salah satu dia ada di kampung saya. Ya awalnya gak ada niat, tapi tiba-tiba ya tangan itu bergerak. Kamu nyesel nggak aneh? Nyesel. Kenapa? Udah berapa orang yang kamu lakukan? Nah, jujur Pak. Berapa? Untuk yang ini di Jatirasa. Tapi kalau untuk yang karena saya ngajarnya gede dulu untuk jadi Kan ada 8 orang yang lakukan. Di mana aja di SD 3 itu berapa orang? Kalau jumlahnya saya juga kurang berapa karena
emang anak-anak itu dekat sama saya. Jadi Oh, dekat sama kamu? Iya, saya rasa kalau misalnya kayak namanya anak-anak yang dari saya terus duduk di pangkuan saya itu ya saya rasa bukan kemauan saya. Ada buktinya, Pak. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.